Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Fatih Hanifah Asrul dengan NIM 7020111823 akan menjelaskan atau mempresentasikan salah satu penyakit zoonosis yakni toxoplasmosis. Baik, langsung saja kita melangkah ke apa itu toxoplasmosis itu sendiri. Nah, toxoplasmosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit Toxoplasma gondii yang termasuk ke dalam kelompok protozoa. Infeksi T. gondii ini pada manusia dapat ditemukan di seluruh dunia dan banyak individu yang secara tidak sadar memiliki antibodi terhadap Toxoplasma gondii ini atau yang biasa disingkat T. gondii ini. Siklus hidup T. gondii terdiri dari famili Felidae atau kucing sebagai penjabu definitif dan manusia sebagai penjamu intermediate. Nah, untuk transmisi T. gondii atau Toxoplasma gondii ini dapat terjadi melalui rute fasal oral, yakni konsumsi daging yang tidak dimasak matang, serta transmisi dari ibu hamil ke janinnya. Kucing dapat terinfeksi oleh Toxoplasma gondii melalui konsumsi makanan atau benda yang terkontaminasi oleh berbagai fase parasit, takisoid, bradisoid, kista. Infeksi pada manusia biasanya terjadi akibat konsumsi daging yang mengandung kista dari Toxoplasma gondii itu sendiri atau konsumsi air atau makanan yang terkontaminasi oleh kotoran kucing atau tanah yang mengandung oksida Toxoplasma gondii. Nah, infeksi pada hewan dan manusia biasanya tidak menimbulkan gejala klinis sehingga sebagian besar kasus infeksi bersifat kronis. Akan tetapi, gejala klinis berikut dapat dijumpai pada beberapa kasus, yakni pembesaran kelenjar getah bening, demam, nyeri otot, dan nyeri kepala. Pada kelompok bayi baru lahir dan individu dengan status imun rendah, yakni yang terkena HIV/AIDS, toxoplasmosis ini dapat bermanifestasi sebagai penyakit yang berat berupa vaskulitis. Apabila infeksi didapatkan pada saat janin masih dalam kandungan, maka gejala yang dapat timbul saat bayi lahir adalah kelainan retina dan hidrosefalus. Nah, toxoplasmosis ini jadi sangat penting karena infeksi yang terjadi pada saat kehamilan dapat menyebabkan abortus spontan atau keguguran atau kelahiran anak dalam kondisi abnormal atau disebut sebagai kelainan kongenital seperti hidrosefalus, mikrosefalus, dan iridosiklis dan retardasi mental. Pada ibu hamil yang terinfeksi dapat menyebabkan 9% kematian fetus. Nah, bisa dilihat pada slide di atas, ini adalah contoh akibat dari terkena toxoplasmosis itu sendiri. Selanjutnya adalah morfologi dan klasifikasi. Nah, Toxoplasma gondii merupakan protozoa obligat intraseluler yang terdapat dalam 3 bentuk, yaitu takisoid berbentuk proliferatif, kista berisi bradisoid, dan okista berisi sporozoid. Nah, untuk bentuk takisoid itu menyerupai bulan sabit dengan ujung yang runcing dan ujung lain agak membulat. Takisoid ditemukan pada infeksi akut dalam berbagai jaringan tubuh, dan takisoid dapat memasuki tiap sel yang berinti. Nah, terus kista dibentuk dalam sel hospes bila takisoid yang membelah telah membentuk dinding, di mana di otak bentuk kista itu lonjong atau bulat. Selanjutnya, okista mempunyai dinding berisi satu sporoblast yang membelah menjadi 2 sporoblast. Pada perkembangan selanjutnya, kedua sporoblast membentuk dinding dan menjadi sporokista. Selanjutnya, ada pun faktor risiko toxoplasmosis, yakni yang pertama adalah status ekonomi. Nah, penduduk dengan pendapatan yang rendah memiliki risiko lebih besar untuk mendapatkan infeksi karena rendahnya kemampuan mereka dalam menjaga kesehatan dan rendahnya partisipasi mereka dalam program-program kesehatan. Mereka juga cenderung mengonsumsi makanan yang kurang bersih sehingga mereka rentan terhadap berbagai makanan yang dikonsumsinya. Selanjutnya adalah personal hygiene. Kebiasaan yang mempengaruhi penularan Toxoplasma gondii ini adalah memelihara kucing atau adanya kucing liar yang masuk ke rumah, tidak mencuci tangan dengan sabun setelah memegangnya, lalu memakan sayur mentah dan buah yang tidak dikupas tanpa dicuci dengan air matang, lalu penggunaan air minum yang tidak direbus, dan kebiasaan menyimpan makanan yang sudah dimasak di tempat terbuka meningkatkan risiko penularan okista. Sedangkan kebiasaan memakan daging yang dimasak kurang matang dan yakni panasnya di bawah 60 derajat Celcius meningkatkan risiko paparan kista jaringan Toxoplasma gondii.
Faktor selanjutnya yakni status kehamilan. Status kehamilan juga dapat dipengaruhi oleh beberapa kali ibu mengalami kehamilan. Setiap wanita sebelum memutuskan kehamilan sebaiknya melakukan pemeriksaan tokso terlebih dahulu agar pada kehamilan dapat berjalan dengan baik dan sehat. Masih minimnya pengalaman ibu mengenai masalah infeksi toksoplasma sehingga ibu tidak tahu tentang bagaimana cara mencegah infeksi toksoplasma tersebut. Lalu status pendidikan. Nah, status pendidikan juga ikut mempengaruhi ibu hamil mengalami toksoplasma. Sekitar 45% ibu hamil yang mengalami infeksi toksoplasma itu disebabkan oleh karena tingkat pendidikan yang rendah. Adanya tingkat pendidikan yang rendah ini mengakibatkan orang sulit untuk memperoleh informasi khususnya masalah infeksi toksoplasma pada ibu hamil. Sehingga ibu hamil yang pengetahuannya kurang terhadap infeksi toksoplasma itu tidak tahu bagaimana melakukan pencegahan toksoplasma. Selanjutnya epidemiologi toksoplasmosis itu sendiri. Nah, toksoplasma ini tersebar di seluruh dunia karena jalur penularannya itu yang sangat mudah, sangat mudah, yaitu dengan tertularnya okista infektif yang mencemari lingkungan serta kista jaringan daging hewan mentah atau kurang matang. Diperkirakan 30% sampai 50% penduduk dunia terinfeksi dengan parasit Toxoplasma gondii ini. Dan prevalensinya berbeda tergantung pada perbedaan lingkungan seperti geografi, iklim, perbedaan ras dan budaya, serta perilaku di masing-masing daerah. Nah, untuk angka kejadian insendasi yang diperkirakan oleh WHO adalah 1,5 kasus toksoplasmosis kontinental per 1.000 kelahiran hidup. Secara umum, prevalensi toksoplasmosis di dunia itu diasumsikan sebesar 25-30% dan bervariasi bergantung dari berbagai faktor di setiap negara. Misalkan negara dengan iklim tropis dan kondisi cuaca yang hangat memiliki prevalensi yang lebih besar. Lalu untuk prevalensi toksoplasmosis pada manusia di Indonesia sekitar antara 2-63%, sedangkan pada hewan berkisar antara 6-70%. Tergantung pada iklim, geografis, dan adanya kucing pada suatu daerah. Nah, infeksi Toxoplasma gondii ini umumnya tidak menimbulkan gejala atau subklinis. Nah, dari data yang didapatkan 5 pulau Indonesia, 59,8% serum ibu hamil positif kumulatif IgG toksoplasmosis. Tertinggi di Pulau Sulawesi dengan 76,5% dan terendah di Nusa Tenggara dengan 43,4%. Sedangkan lainnya sekitar 57,5% sampai dengan 65%. Jawa, Bali, Sumatera, Irian Jaya, dan Kalimantan. Pulau Irian Jaya menunjukkan IgM toksoplasma tertinggi yakni 20%, daerah Kalimantan dan Sulawesi hampir 2,7% sampai dengan 3,2%, dan pulau terendah adalah Nusa Tenggara yaitu 1,9%. 1,9%. Selanjutnya, yang terakhir adalah upaya pengendalian dan penanggulangan toksoplasmosis. Nah, kucing adalah salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya toksoplasmosis, karena kucing mengeluarkan berjuta-juta okista dalam tinjanya yang dapat bertahan sampai 1 tahun di dalam tanah yang teduh dan lembab. Di dalam tanah yang teduh dan lembab itu yakni untuk mencegah hal ini, maka dapat dicegah terjadinya infeksi pada kucing, yaitu dengan memberi makanan yang matang sehingga kucing tidak berburu tikus atau burung. Selanjutnya, pencegahan juga bisa dilakukan dengan yang pertama, pencegahan primer dengan memasak daging yang benar setidaknya sampai 60 derajat Celcius. Memasak daging benar-benar harus matang dengan warnanya merah. Jangan warnanya masih merah-merah muda atau pink, termasuk daging yang diasap atau daging yang sudah dikemas kemungkinan masih terinfeksi parasit. Menghindari kontak dengan lendir atau cairan dari daging tanpa perlindung tangan. Kemudian mencuci tangan dengan hati-hati setelah kontak tanpa perlindungan dengan daging, lalu membersihkan atau menggunakan pelindung setelah kontak dengan daging mentah. Menghindari untuk memotong hewan, menghindari kontak dengan semua yang berhubungan dengan feses kucing, khususnya yang memelihara kucing ataupun ketika berkebun, mencuci buah-buahan dan sayuran sebelum dimakan, dan menghindari minum air yang berisiko terkontaminasi dengan okista. Yang kedua, pencegahan sekunder, yakni serological screening. Penting mengidentifikasi wanita selama hamil dari terinfeksi Toxoplasma gondii, dan jika fetal terinfeksi dengan pemeriksaan selama prenatal, kemungkinan terapi, termasuk mengakhiri kehamilan dan pemberian antibiotik terhadap janin yang dikandung perlu didiskusikan dengan pasien. Nah, ibu dan suami perlu tahu adanya risiko, termasuk adanya risiko terhadap janin yang dikandung. Baik, mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.